Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai topik yang kami angkat, yaitu identifikasi peluang di lingkungan pemasaran. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan inti kita mengenai identifikasi peluang di lingkungan pemasaran, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Adi Nugroho. Kemudian yang kedua ada Nanang Sutrisno, yang ketiga ada Sabika Anissa, kemudian yang keempat ada Nisrina Iqbar. Nah, dalam identifikasi peluang di lingkungan pasaran, ada beberapa hal yang akan kami bahas di sini. Yang pertama yang akan kita sampaikan terlebih dahulu yaitu mengenai basis segmentasi psikografis konsumen. Nah, menurut Mowen, psikografi sendiri atau psikografik adalah teknik utama yang digunakan untuk penelitian tentang perilaku konsumen sebagai ukuran dari gaya hidup. Nah, istilah psikografis ini memiliki ide yang menggambarkan grafik atau faktor-faktor psikologis yang membentuk konsumen itu sendiri. Jadi lebih lanjutnya yaitu mengidentifikasi psikografis sebagai kajian tentang apa yang membentuk seorang konsumen secara psikologis. Nah, di sini yang membentuk ini ada dua faktor yang dapat membentuk konsep psikografis konsumen itu sendiri. Yang pertama yaitu memberi gambaran mengenai ciri-ciri psikologis konsumen yang lebih mengarah pada identifikasi kepribadian konsumen itu sendiri atau self concept. Kemudian yang kedua yaitu mengenai memandang psikografi sebagai kajian tentang aktivitas atau kegiatan, interest, minat, opinion atau pendapat. Namun dalam prakteknya psikografis digunakan untuk mengukur gaya hidup konsumen dengan menganalisis aktivitas, minat, dan opini. Seperti itu. Jadi ada tiga yang biasanya digunakan untuk menganalisis psikologis atau psikografis dari konsumen itu sendiri, yaitu yang pertama mengenai aktivitas. Nah, aktivitas ini atau activity adalah aktivitas meminta kepada konsumen untuk mengidentifikasikan apa sih yang mereka lakukan sebenarnya setiap harinya kayak gitu. Kemudian yang kedua ada minat atau interest. Interest ini merupakan faktor kepribadian konsumen dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Setiap perusahaan dituntut untuk memahami minat dan hasrat para pelanggannya. Jadi biasanya para perusahaan ini melakukan sebuah analisis atau penelitian kepada pasarnya atau pada segmennya, kira-kira apa sih yang diinginkan segmennya, supaya nanti ada penyesuaian produk kepada keinginan konsumen itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai opinion atau menyelidiki pandangan dan perasaan mengenai topik-topik peristiwa dunia atau tren yang sedang in. Nah, opinion merupakan pendapat dari setiap konsumen yang berasal dari pribadi mereka sendiri. Jadi opini di sini lebih halnya mengangkat sebuah peristiwa yang lagi in atau yang lagi hits lah ya. Jadi ketika ada sebuah momen, ada sebuah produk yang lagi tren, nah disitulah perusahaan harus segera melakukan sebuah terobosan baru untuk penyesuaian itu tadi, untuk memenuhi hasrat atau opini dari segmennya itu sendiri. Seperti halnya ketika ada momen di mana produk makanan itu yang lagi in adalah makanan yang pedas. Nah, banyak sekali produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk baru yang konsepnya adalah makanan pedas seperti itu. Nah, itulah di mana perusahaan menangkap pendapat dari segmennya itu sendiri. Kemudian yang akan kami bahas di sini mengenai definisi nilai dan sistem yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang definisi nilai. Penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap utilitas produk berdasarkan persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan.
Nilai terhadap suatu produk merupakan penafsiran konsumen terhadap produk tersebut. Secara formal, konsep nilai adalah hubungan antara manfaat yang dirasakan oleh konsumen dengan biaya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Nilai adalah bersifat subjektif, yaitu fungsi dari penafsiran konsumen, dan relasi, yaitu manfaat dan biaya keduanya harus bernilai positif. Biaya yang dirasakan termasuk pembayaran berupa uang dan pengorbanan bukan berupa uang seperti konsumsi waktu, konsumsi energi, dan stres yang dialami oleh manfaat relatif dan pengorbanan yang terkait dengan penawaran. Perusahaan dalam memberikan nilai kepada pelanggan harus mempertimbangkan apa yang dikenal sebagai total marketing offering. Penawaran pasar total di dalamnya termasuk reputasi organisasi, perwakilan staf, manfaat produk, dan karakteristik teknologi dibandingkan dengan pesaing dan harga. Dengan demikian, nilai juga dapat didefinisikan sebagai hubungan antara yang ditawarkan ke pasar oleh satu perusahaan dengan perusahaan kompetitornya. Pada marketing, nilai dapat diukur menurut ukuran kualitatif dan kuantitatif. Pada ukuran kualitatif, nilai adalah kombinasi dari emosional, mental, dan psikis ditambah faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pada ukuran kuantitatif, nilai diukur dari besarnya finansial, persentase, dan rupiah. Nilai dapat berubah dengan berkembangnya waktu, tempat, dan masyarakat yang dapat mengubah faktor lingkungan. Ya, selanjutnya adalah nilai pada marketing. Yang pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah nilai yang diukur dari besarnya finansial, persentase, dan rupiah. Yang kedua adalah kualitatif. Kualitatif adalah nilai yang kombinasi dari emosional, mental, dan psikis ditambah faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya adalah gaya hidup. Menurut Susanto, gaya hidup adalah perpaduan antara kebutuhan ekspresi diri dan harapan kelompok terhadap seseorang dalam bertindak berdasarkan pada norma yang berlaku. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktu. Ya, selanjutnya adalah faktor pembentuk gaya hidup. Faktor-faktor utama pembentuk gaya hidup dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara demografis dan psikografis. Faktor demografis misalnya berdasarkan tingkat pendidikan, usia, tingkat penghasilan, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor psikografis lebih kompleks karena indikator penyusunnya dari karakteristik konsumen melalui pola perilaku pembelian, penggunaan waktu konsumen, dan keterlibatannya dalam aktivitas. Saya Anisna Iqbal akan menjelaskan tentang konsep diri dan kepribadian. Dan William de Brooks mendivisikan konsep diri sebagai those physical, social, and psychological perception of ourselves and that we have derived from experience and our interaction with other. Jadi persepsi diri ini tentang boleh bersifat psikologi, sosial, dan fisik, di mana bukan hanya gambaran deskriptif tapi juga tentang penilaian diri. Menurut Prolog, konsep diri ialah konsep seseorang dari siapa dan apa itu. Konsep ini merupakan bayangan cermin yang ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungan orang lain, apa seperti reaksi orang terhadapnya. Konsep diri ini ideal apabila gambaran mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakan. Aspek-aspek konsep diri itu ada dua, yaitu aspek psikologis dan fisiologis. Aspek fisiologis dalam diri berkaitan dengan unsur-unsur seperti warna kulit, bentuk, berat badan, raut muka, memiliki kondisi yang badan yang sehat, normal atau cacat, dan sebagainya. Karakteristik ini mempengaruhi bagaimana seseorang menilai diri sendiri dan orang lain juga menilai diri kita tersebut, yang dimana memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat fisiologis. Aspek psikologis
meliputi 3 hal, yaitu kognitif, yang dimana merupakan kecerdasan, minat, bakat, kreativitas, dan kemampuan konsentrasi. Yang kedua adalah afeksi, di mana ketahanan, ketekunan, keuletan kerja, motivasi berprestasi, dan termasuk toleransi pada stres. Yang ketiga adalah aspek psikososiologis, yang dimana seseorang individu masih memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu usia, kematangan, penampilan, seks seperti laki-laki dan perempuan, nama dan jabatan, hubungan keluarga, teman, kreativitas, dan juga cita-cita. Dan untuk selanjutnya adalah kepribadian, yang dimana menurut Soeharto dan Sutarso, kepribadian adalah sekumpulan karakteristik psikologi unik yang secara konsisten mempengaruhi cara seseorang merespon sesuatu di sekelilingnya. Kepribadian akan menentukan bagaimana seseorang kebutuhan yang akan dipenuhinya, bagaimana cara mencari informasi, bagaimana mengkonsumsi, dan bagaimana mereka menentukan sikap atas puas atau tidak puas. Karakteristik kepribadian ada 3, yaitu kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Kepribadian ini menunjukkan karakteristik yang terdapat pada diri manusia yang merupakan gabungan dari faktor yang unik. Karena itulah tidak ada 2 manusia yang memiliki kesamaan dalam satu karakter. Mungkin terdapat beberapa kesamaan dalam satu karakter, namun pada karakteristiknya tidak mungkin memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk yang kedua, kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu telah terbentuk sejak masa kecil dan telah mempengaruhi perilaku individu tersebut secara konsisten dalam waktu yang relatif lama. Kepribadian cenderung bersifat permanen dan sulit berubah, karena sifat manusia disebut sebagai suatu kepribadian jika telah menyebabkan perilaku yang secara konsisten dan sepanjang waktu. Untuk yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian seseorang bersifat permanen dan konsisten, namun bukan berarti tidak dapat diubah sama sekali. Situasi bisa menyebabkan seseorang mengubah kepribadiannya. Sebagai contoh, seorang anak yang tumbuh menjadi usia dewasa mungkin akan memiliki sifat yang berbeda ketika pribadi tersebut masih kecil. Saya Sabia Anissa dengan NIM 1102. Di sini akan melanjutkan presentasi, yaitu implikasi pemasaran dari nilai kepribadian dan gaya hidup konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulannya adalah yang pertama, terhadap pengaruh gaya hidup terhadap kepuasan konsumen, di mana konsumen akan menggunakan variabel gaya hidup dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk yang digunakan. Yang kedua adalah terdapat pengaruh kepribadian terhadap kepuasan konsumen. Artinya, konsumen mempertimbangkan variabel kepribadian dalam evaluasi kepuasan terhadap produk yang digunakan. Yang ketiga adalah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Artinya, konsumen mempertimbangkan variabel kualitas produk dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk yang dipergunakan. Yang keempat adalah terdapat pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen, yang artinya kepuasan konsumen timbul dari dalam diri seseorang sebagai dampak dari evaluasi keputusan pembelian yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah analisis studi kasus dan hasil penelitian. Kecenderungan penduduk kota di Samarinda berbelanja di gerai modern seperti department store masih dinilai memiliki nilai sosial atau gengsi tersendiri yang mampu mengangkat kesanakan status dirinya. Kemudian sering pula ditemui dalam promosi atau iklan dalam berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang menampilkan kesan mewah, elegan dan glamor yang melekat pada produk-produk yang tersedia di department store. Keadaan ini ditambah dengan kemampuan manajemen yang baik mengenai pelayanan yang cepat, ramah, dan memuaskan, sehingga sangat wajar apabila dikatakan bahwa citra atau image dari sistem pelayanan department store pada kenyataannya relatif dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam proses pembeliannya.
Hal ini yang mendasari melakukan penelitian berupa apakah ada pengaruh yang signifikan antara faktor psikografis yang terdiri dari gaya hidup, karakter, kepribadian konsumen, dan faktor demografis terhadap keputusan pembelian konsumen Matahari Department Store Plaza Mulia Samarinda. Lalu, variabel manakah dari faktor psikografis yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Matahari Department Store Plaza Mulia Samarinda? Keputusan membeli seseorang merupakan hasil dari suatu hubungan yang rumit antara faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Banyak dari faktor ini tidak dapat dipengaruhi oleh pemasar, namun faktor-faktor ini sangat berguna untuk mengidentifikasi pembeli-pembeli yang mungkin memiliki minat terbesar terhadap suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan yang mensuplai produk harus mengetahui kondisi sekarang dan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Produsen harus memahami sisi psikografis atau gaya hidup konsumennya. Psikografis merupakan konsep menyangkut kepuasan konsumen terkait dengan gaya hidup. Konsumen membeli barang dan jasa dapat dilandasi karena 3 hal, yaitu kegiatan atau activity, minat atau interest, dan opini atau opinion yang disingkat dengan AIO, di mana aktivitas meminta kepada konsumen untuk mengidentifikasi apa yang mereka lakukan. Ketertarikan atau interest merupakan faktor pribadi konsumen dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan, di mana setiap perusahaan dituntut untuk memahami minat dan hasrat para pelanggannya. Sedang pendapat atau opinion menyelidiki pandangan dan perasaan mengenai topik-topik peristiwa dunia, tren yang sedang terjadi saat ini. Opini merupakan pendapat dari setiap konsumen yang berasal dari pribadi mereka masing-masing seperti sendiri. Nah, hasil dari studi kasus menyatakan bahwa yang pertama adalah variabel gaya hidup, karakter, kepribadian, konsumen, dan faktor demografis secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Matahari Department Store Plaza Samarinda. Yang poin 2 adalah dari ketiga variabel bebas diamati, maka diketahui bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Matahari Department Store Plaza Mulia Samarinda adalah gaya hidup. Variabel gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Matahari Department Store Plaza Mulia. Hal tersebut dikarenakan menawarkan berbagai kebutuhan konsumen, antara lain 1. Menghidupi perkembangan zaman modern dan memberikan kesan dalam gaya hidup yang modern dalam setiap produk yang ditawarkan. Yang kedua, produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan selera dan minat yang diinginkan konsumen. Yang ketiga adalah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat kalangan menengah, sehingga semua kalangan anak, remaja, dan kalangan orang tua ingin berbelanja. Poin ketiga adalah karakter kepribadian konsumen berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian konsumen pada Matahari Department Store Plaza Mulia Samarinda. Sedangkan faktor keempat adalah faktor demografis berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Matahari Department Store Plaza Mulia Samarinda. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.